Jadi ketika pulang sampai rumah, anak-anak bisa sampaikan kepada orang tua bahwa Bapak Mama ini hari beta belajar ini. Ya. Jadi Pak akan tampilkan saja di depan biar anak-anak bisa melihatnya. Ya. Anak-anak perhatikan di depan bahwa ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama itu anak-anak mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi melalui percobaan sederhana. Jadi nanti anak-anak akan melakukan percobaan yang Pak akan kasih dia punya alat-alat. Nah, yang kedua adalah menyebutkan, anak-anak mampu menyebutkan beberapa sumber bunyi yang ada di lingkungan sekitar. Jadi nanti anak-anak sebutkan di rumah itu ada bunyi apa sah? Karena banyak bunyi. Ya, yang ketiga, anak-anak mampu atau murid mampu memberikan contoh penerapan sifat bunyi. Nah, contoh ini penerapan sifat bunyi dalam anak-anak punya lingkungan di rumah. Mungkin dengar orang putar tape lagu tak bola bayi, itu salah satu dari pada contoh penerapan sifat bunyi. Ya. Ya, baik. Kemudian Pak mau sampaikan satu video di mana anak-anak ini video secara singkat saja. Halo sobat belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat selalu ya. Dan kita bahas cara yang melambat sebagai gelombang akustik atau gelombang lobby bunyi melalui media transmisi seperti gas, cairan maupun padat. Telinga kita dapat mendengarkan suara kicauan bunyi, putar musik dan beragam suara lainnya tanpa adanya getaran bunyi. Secara sederhananya, bunyi yaitu suatu gelombang yang menghasilkan dan sumber bunyi yang dan suara yang ada di sekitar itu. Simak baik-baik ya. Suara itu ditiup. Ingat itu yang foto yang ada pengalungan terus ada beta tuh. Suara air dituang ke dalam. Suara gelas kosong dipukul dengan sendok. Suara gelas jatuh dan pecah. Coba kasih bicara. Hantu sudah rumah tangga ini. Ya. Sudah nonton anak-anak? Sudah, Pak. Ya, jadi menurut anak-anak bunyi yang terdapat yang tadi pas ada putar video tuh kira-kira anak-anak pernah mendengar atau tidak? Pernah, Pak. Kayak misalnya ketuk pintu, pernah? Pernah. Kemudian gelas atau piring pecah? Pernah. Jadi anak-anak yang Pak tadi sebutkan itu adalah contoh bunyi yang ada di sekitar kita. Nah, Pak akan bagi dalam 3 kelompok. Ya, baik. Di tangan anak-anak itu Pak sudah kasih ada LKM atau lembar kerja murid, di mana anak-anak itu akan mengerjakan percobaan sederhana yang tadi Pak sudah kasih. Jadi Pak kasih waktu 10 menit untuk melakukan percobaan tersebut. Tempelkan telinga pada. Sudah kok? Tempelkan telinga pada. Ini. Tempelkan telinga pada permukaan meja. Sudah? Ya, baik.
Kalau sudah, Pak akan bertanya, dari hasil percobaan yang tadi anak-anak lakukan, kira-kira apa yang terjadi kalau anak-anak bentuk meja? Ada bunyi, Pak. Bunyi, Pak. Ya, Ada tok tok tok. ada bunyi atau tidak? Ada, Pak. Nah, apakah ketika anak-anak taruh telinga ke meja, kemudian teman-teman mengetupnya, apakah bunyi keras atau kecil? Keras, Pak. Ya, Keras, Pak. keras. Tapi kalau angkat telinga dari meja, kira-kira dapat dengar yang bunyi tidak? Dapat dengar. Dengar tapi Lebih kecil, Pak. Ya, baik. Anak-anak, dengan percobaan yang tadi anak-anak lakukan, apakah tadi ada 3 percobaan ya. Jadi apakah anak-anak sudah mengetahui sifat daripada bunyi itu atau belum? Dari 3 percobaan yang tadi Pak kasih lewat lembar kerja murid. Dari kelompok 1, bunyi ketukan meja terdengar lebih jelas dan lebih keras ketika telinga ditempelkan pada meja, Pak. ya. Dibandingkan dengan melalui udara. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Kemudian dari percobaan yang kedua, ada yang bisa menjawab? Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, ada? Kelompok 1 lagi, silakan kelompok 1. Bunyi dapat merambat melalui benda padat. Bunyi lebih jelas melalui benda padat dibandingkan melalui udara. Ya, terus yang ketiga, poin yang ketiga, itu ada percobaan bunyi dipantulkan. Jadi anak-anak, Pak bikin itu percobaan 3 itu untuk menunjukkan bagaimana sifat dari bunyi itu sendiri. Tadi percobaan yang pertama adalah bunyi itu merambat melalui benda padat. Percobaan yang kedua, bunyi apa tadi? Bunyi melalui udara. Suara. merambat melalui udara. Dan yang ketiga adalah bunyi dapat Dipantulkan. Jadi sifat bunyi itu ada 3 itu secara umum. Dan Pak punya Pak punya apa, Pak? lupa. Pak punya hadiah kok. Punya kue kok. Ada pusing. Ya, jadi Pak punya satu penjelasan singkat. Jadi teman-teman anak-anak bisa lihat ada petualangan si bunyi sang penjelajah gelombang. Jadi bilang mari kita ikuti perjalanan bunyi sampai dengan kepada telinga kita. Jadi kita lihat, dia bilang siapa itu bunyi? Kita baca sama-sama. Bunyi adalah getaran yang merambat. Ia butuh teman perjalanan untuk sampai ke telinga kita. Jadi anak-anak, bunyi itu akan sampai ke telinga kita apabila dia ada media atau getaran yang sampai kepada telinga kita. Yang berikut adalah dia bilang markas persembunyian atau sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda yang bergetar. Bunyi bisa lahir dari mana saja, termasuk dari Pita suara. Jadi coba anak-anak pegang di leher, kemudian Kuat. halo. Halo. Ada getar, Pak. Ada getaran, Pak. Ada gitar, ya. Kemudian Yang kuat suka mengitar kemati. sampai di sini orang tua suka mengitar. Alan, Alan, Pak. Agi, Agi dan Alan, Pak. Ya, jadi itu juga salah satu contoh bagaimana bunyi itu dipantulkan. Ya, jadi bunyi itu bergetar dulu baru ada suara. Ya, lanjut. Kemudian ada syarat melakukan perjalanan. Jadi
bunyi tidak bisa terbang sendirian. Jadi dia membutuhkan medium atau zat Perantara. Nah, kemudian, ini dia punya tadi Pak jelaskan di percobaan. Jadi ini lewat zat padat. Jadi anak-anak lihat tadi ada percobaan ketuk Meja. meja. Jadi teman satu pasang telinga di ujung Meja. Kemudian ada lewat zat cair. Zat cair itu tadi ada tapi Pak lupa taruh air ya. Kemudian ada lewat gas atau udara. Jadi kalau misalnya Pak teriak begini, anak-anak dengar tidak? Dengar. Kalau Pak kasih kecil suara. Sanda dengar, Pak. Jadi itu membuktikan bahwa suara atau bunyi itu merambat melalui Udara. Ya. Yang berikut ada, dia bilang awas ada tembok. Jadi anak-anak kalau kita, siapa yang pernah mandi di gua kristal di Bolok sana? Belum, Pak. Belum ada. Belum pernah, Pak. Pak, mau aja kotong kok, Pak. Nanti sesekali. Pak, kotong pergi kok, Pak. Ya, nanti sesekali kita tamase ke sana. Jadi kalau Asik. di dalam gua kristal itu kalau kita teriak, dia akan menimbulkan gaung atau gema. Jadi itu membuktikan bahwa bunyi dipantulkan. Ya, kemudian ada dua jenis pantulan. Ada bunyi gema dan bunyi gaung. Makanya tadi pada sebut bilang di gua kristal itu, ya, ada pendaratan empuk atau bunyi. Jadi kalau siapa di sini pernah dengar, aduh lupa ini artis atau buah ini yang menyanyi di studio, pernah lihat kok? Pice. Nah, bukan Pice, ini Mario. Lona Mamo. Nah, itu mereka menyanyi di studio. Jadi dalam studio rekaman itu ada namanya peredam ya, peredam. Jadi bunyi itu diserap. Ya, ini contoh bagaimana teknologi atau sumber bunyi itu sifat-sifat bunyi itu digunakan dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama telepon di HP ataupun di mikrofon, mic. Siapa yang suka karaoke di rumah pasti dia tahu. Kemudian ada kapal laut, dia menggunakan sonar untuk mendeteksi kira-kira laut ini punya dalam berapa dalam. Dalam laut tidak tahu. Yang ketiga adalah studio rekaman yang tadi Pak sebutkan tadi Nona Mama menyanyi itu. Iya, Pak. Oke baik, sekian. Terima kasih. Pak, kalau bunyi kecil itu apa? Bunyi halus. Ibu Sate mau masuk kelas, Pak. Oh iya, baik. Sate menjelang.